ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk damai sejahtera-Mu ya Bapa, yang mengikat hati kami dan memantapkan langkah kami untuk senantiasa siap untuk menyambut setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mengisi kehidupan kami ya Bapa, supaya kesaksian kami menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terpuji Engkau Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat persilakan duduk kembali. Ya, baik. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi menjelang siang hari ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat bagian yang kedua dari topik yang sudah kita bicarakan pada hari Minggu kemarin. Ya, hari Kamis kita juga ada live streaming dari tempat ini, tapi itu adalah acara khusus. Sehingga pada hari ini saya akan membawakan bagian yang kedua dari tema yang kita sudah mulai bahas atau bicarakan pada hari Minggu kemarin. Kita masih akan terus membicarakan apa yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Karena dari situlah kita akan melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Dan bukan hanya kepada kita, sebetulnya juga termasuk pada semua umat manusia di dunia ini. Tapi tentu kita lebih menyadari apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita karena iman, karena percaya, dan karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita semua. Saudara, kita akan membicarakan lagi bagian yang kedua tentang jantung Injil dari keselamatan yang menyelamatkan. Kenapa sih jantung? Ya, karena kalau orang sudah tidak punya jantung lagi berarti udah mati dia kan? Sama juga dengan gereja. Kalau udah nggak jelas pemberitaan Injilnya, ya sudah berarti namanya sudah lain itu, ya kan? Udah mati itu, ya. Nah, maka kita tidak mau kesaksian kita lepas dari jantung atau inti daripada Injil keselamatan itu sendiri, Injil kasih karunia Allah itu. Maka kita harus memperjelas terus kepada semua orang, termasuk pada diri kita sendiri. Ya, kenapa perlu diperjelas? Karena sekali lagi, hidup matinya sebuah gereja, hidup matinya sebuah kesaksian yang benar ada di sini, ada di dalam Injil kasih karunia ini, ya kan? Bukan soal besarnya gereja dan lain sebagainya, tetapi kebenaran yang disampaikan harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman itu sendiri. Bukan, tidak cukup hanya sesuai dengan Alkitab. Banyak juga yang sesuai dengan Alkitab. Iya kan? Tidak cukup gereja hanya sesuai dengan Alkitab. Kalau dikatakan misalnya ada gereja yang bersikukuh masih hidup di bawah hukum Taurat. Ada nggak di Alkitab bahwa orang percaya hidup di bawah hukum Taurat? Ada, itu sesuai Alkitab itu. Ya, iya. Ada nggak orang percaya yang mempersembahkan korban bakaran supaya berkenan kepada Tuhan? Ada, sesuai Alkitab itu. Jadi tidak cukup hanya sesuai dengan Alkitab. Harus dibagi dengan benar dan tepat. Ya kan, sesuai enggak dengan program Allah gitu. Kalau nggak sesuai dengan program Allah, nggak jalan itu di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin itu jalan, tapi di hadapan Tuhan, nah kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kan? Amin. Nah, karena itu saudara, saya akan mengajak kita terlebih dahulu membuka Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ya, Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Baik. Dikatakan di sana, sebab
di dalam Dia, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sedikit kita sesuaikan dulu nih terjemahan yang lebih pas mengenai pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa, pengampunan segala dosa. Kalau dilihat di Alkitab King James Version, ya, itu bentuknya jamak. Jamak bukan dosa-dosa. Kadang-kadang penerjemahan Alkitab yang kita pakai ini dosa-dosa. Dosa-dosa itu belum tentu semuanya. Sebagian dosa juga bentuk jamak juga, dosa-dosa. Tapi kalau segala dosa berarti sudah selesai. Amin. Ya. Jadi sejak Yesus Kristus mati disalibkan, bukan dosa-dosa yang diampuni, tapi segala dosa. Karena Yesus berkata apa? Sudah selesai. Nah, itu Alkitab yang Alkitab katakan. Pegang kata Alkitab, bukan pegang kata orang atau kelompok tertentu. Ya. Nah, ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam apa? Dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi sebetulnya saudara-saudara, apa yang dikatakan di ayat 7 ini? Yang tidak dikatakan, bukan yang dikatakan. Yang tidak dikatakan di dalam ayat 7 ini apa, saudara-saudara? Tadi dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan segala dosa. Ya. Di sini tidak dikatakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita karena kita rajin ke gereja. Enggak, tidak dikatakan begitu. Di sini juga tidak dikatakan dosa-dosa kita diampuni karena kita rajin melayani dan berkhotbah. Tidak ada itu. Iya kan? Di sini juga tidak dikatakan bahwa kita diampuni dosa-dosa kita karena kita rajin memberikan perpuluhan. Tidak ada itu. Jangan ditambahin. Ya kan? Apa yang dikatakan Alkitab itu aja yang kita pegang. Amin. Supaya berkenan kepada Tuhan. Bisa saja berkenan di hadapan manusia, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan saja, apapun yang terjadi. Ya kan? Karena pada akhirnya yang menentukan hidup ini bukan manusia, tapi Tuhan yang menentukannya. Ya kan? Dan itu yang kita mau. Ya. Jadi dikatakan Alkitab ini, bagian ini, Efesus 1 ayat 13 ini, bukan ayat 13, ayat 7 ini, nanti kita ke ayat 13, langsung mau lari aja ya, ayat 13 ya. Memang ada hubungannya ke situ, Bapak Ibu Saudara. Tapi belum selesai nih ayat 7 ini ya. Jadi ayat 7 ini tidak mengatakan bahwa dosa-dosamu diampuni karena kamu nangis, ya kan, berdoa terus, berbuat baik, rajin berdoa. Tidak ada dikatakan begitu. Ya kan? Kalau kekristenan sekarang ini kan, nih yang lagi menyaksikan live streaming pada hari ini, biar diberkati oleh Tuhan, amin. Semua saudara-saudara dimanapun berada, berbagai daerah, ya. Tuhan, Alkitab tidak mengatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni karena kita rajin berbuat baik, berbuat amal. Tidak ada itu, saudara-saudara. Ketinggalan kita dari apa yang menjadi rencana Tuhan kalau kita masih ikut-ikutan dengan kepercayaan yang lain yang berbeda daripada iman kepada Kristus. Sebab jelas sekali dikatakan situ, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita memperoleh penebusan. Ya. Dan yaitu apa? Pengampunan segala dosa kita. Jadi itu sudah final. Amin, saudara. Iya, tidak bisa dikutak-katik lagi itu, tidak bisa lagi itu dirubah atau bagaimanapun caranya, saudara-saudara. Bahwa pengampunan segala dosa itu Tuhan taruh. Kalau dulu di kitab Perjanjian Lama, orang-orang kudus itu, orang-orang percaya di sana, pengampunan itu di mana? Di persembahan korban bakaran. Ya, iya memang begitu. Ya, kita tidak bisa memaksakan Abraham, kemudian Musa, bahwa mereka harus percaya Yesus mati hapus semua dosa. Caranya bagaimana? Mereka nggak tahu itu, ya kan?
Kenapa mereka nggak tahu? Ya Tuhan memang tidak memberitahu bahwa dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan Yesus kan? Yang Tuhan kasih tahu adalah persembahkan apa? Korban bakaran, dosamu diampuni. Itu yang Tuhan kasih tahu. Ya kan? Nah, sehingga mereka melakukan itu dan mereka dibenarkan. Dosa mereka ditutupi. Begitu. Penuntasannya pada saat anak domba Allah dikorbankan di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, makanya dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8 itu, ayat 7 bagian terakhir itu, ini pengampunan dosa ini, pengampunan segala dosa ini dilimpahkan kepada kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada satu kekayaan, ya kan, yang Tuhan berikan saat ini pada kita, bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel. Orang Israel juga punya kekayaan menurut perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Paling tidak ada 3 kan? Yang pertama, keturunan yang besar, yang banyak seperti bintang di langit. Yang kedua, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi kalau sekarang itu Israel utak-atik terus Yerusalem, itu memang karena memang ada di Alkitab, ya kan? Tapi itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Amin. Urusan kita adalah bagaimana supaya semua orang diselamatkan, ya kan? Dan jumlah yang penuh, ya, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tubuh Kristus itu, dan kemudian pengangkatan kita lebih cepat. Tuhan Yesus datang di awan-awan. Itu urusan kita, bukan urusan tanah kita, ya kan? Bagaimana ke mereka di sana itu urusan mereka, ya kan? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, amin. Memang saudara-saudara tinggal di dunia ini mau rebutan tanah, ya kan? Hanya orang saat ini mau baku bunuh, ya kan? Orang tua dengan anak yang bersaudara juga hanya urusan tanah, ya kan? Tapi dia tidak memikirkan bagaimana dia apa? Bagaimana supaya besar upahnya di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ada kekayaan kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kekayaan kasih karunia Allah itu adalah pengampunan segala dosa kita oleh darah Yesus Kristus. Saudara, itulah yang kita punya saat ini, yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, dan tidak ada yang melebihi lagi dari itu. Amin, saudara? Iya, itu kebanggaan kita di dalam Yesus. Bukan di dalam diri kita. Kita tidak ada kebanggaan di dalam diri kita. Karena tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu dikatakan di pasal 2. Tapi oleh kasih karunia Allah kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala dosa kita, bukan sebagian dosa kita. Rugi orang mengaku percaya Yesus kalau dia masih menganggap bahwa dosanya sebagian yang diampuni. Rugi. Iya, itu saja. Karena apa? Karena dia masih ngegantung nasibnya. Iya kan? Saudara tahu? Itu masih gantung nasibnya. Kenapa gantung nasibnya? Ya karena dosa-dosanya yang sebagian lagi. Gimana ceritanya itu? Ya kan? Penyelesaiannya gimana? Kan gitu, ya saudara. Dan itu tidak mungkin lagi Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa, kan? Memang dia sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Hanya percaya atau tidak, hanya itu aja, ya kan? Makanya penyesalan orang nanti luar biasa ketika sudah selesai zaman kasih karunia ini, Pak, zaman anugerah ini, kemudian orang nanti masuk masa sengsara, ya kan? Penyesalannya luar biasa. Kenapa Tuhan kasih kesempatan yang begitu mudah saat ini, ya kan? Tapi tidak mau percaya, betul. Selalu berusaha, ya kan? Berusaha sampai di mana usahamu, ya kan? Sudah. Kalau bisa memang kamu berusaha untuk diselamatkan ke surga, ya untuk apa yang sudah datang ke dunia ini? Berusaha aja, ya kan? Benar, saudara? Tapi justru karena Tuhan sudah tahu, Dia Maha tahu, sehingga Dia melakukan itu. Dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya, ya kan? Taat sampai mati, ya, turun ke alam maut, ya, sampai mati di atas kayu salib, gitu, ya. Saudara-saudara, Dia merendahkan dirinya, padahal Dia adalah Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, Dia adalah Tuhan. Waduh,
Luar biasa itu saudara-saudara. Ya kan, siapa yang mau begitu? Hanya Dia yang mau. Maka Dialah yang melimpahkan kasih karunia itu kepada kita dengan kekayaannya. Kekayaannya bagaimana, saudara? Kekayaannya adalah dilimpahkan segalanya kepada kita, ya, yaitu dengan darah Yesus segala dosa kita diampuni, ditebus. Bagaimana caranya itu dilimpahkan kepada kita, saudara? Ya, kalau ada orang tua mau melimpahkan hartanya, warisannya kepada anak-anaknya, bikin saja surat apa? Surat ya, untuk ahli waris kan? Nah, dibikin saja surat wasiatnya. Nah, sekarang saudara-saudara, kekayaan kasih karunia Allah, yaitu pengampunan segala dosa ini dilimpahkan kepada kita melalui apa? Coba, saudara, caranya bagaimana? Ya, di ayatnya yang ke-8 tadi itu dikatakan yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Iya, bukan dengan perbuatan dilimpahkan, dengan pengertian. Itu yang Tuhan mau saat ini. Begitu cara Tuhan saat ini. Pengertian, membuat orang mengerti. Tahukah saudara, orang Israel itu kegagalan mereka bukan karena mereka tidak bisa berbuat baik. Wah, tidak ada bangsa lain yang bisa menandingi orang Israel berbuat baik. Ahli Taurat, Farisi, dan para imam-imam mereka, ada yang bisa menandingi mereka dalam hal berbuat baik? Tidak ada, saudara. Tapi Paulus katakan apa? Aku menyaksikan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Gagalnya di situ dia. Kenapa bisa begitu? Karena yang Tuhan mau sekarang ini bukan seberapa banyak perbuatanmu. Kalau engkau di dalam program bangsa Israel, ya, please, silakan buat perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan hukum Taurat. Masalahnya sekarang ini kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Segala perbuatan baik kita itu sudah direpresentasikan oleh Yesus di mana? Di atas kayu salib. Nggak ada lagi perbuatan saudara yang boleh ditambah-tambahkan ke situ. Itu sudah selesai. Saya selalu memberikan ilustrasi gambaran seperti Tugu Monas. Apa saudara punya ide untuk memperbaiki Tugu Monas? Nggak ada. Nggak bisa. Saudara nikmati saja. Karena apa? Karena yang ada saat ini itu sudah lebih sempurna, dibuat lebih daripada ide saudara dan saya. Sama seperti itu, ide Allah di dalam Yesus Kristus itu benar-benar sudah sempurna. Amin. Hati Allah sudah dipuaskan atas dosa dengan korban daripada Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. Ya, tidak perlu ya ada yang lain lagi yang ditambahkan ke situ. Tinggal bagaimana menikmatinya. Amin, saudara. Amin. Menikmatinya dengan mempercayainya sebagai kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui pengertian. Itulah sebabnya setiap orang harus mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah, berita Injil keselamatan, karena iman timbul dari pendengaran. Nah, mungkin orang beragama Kristen mengerti, ya kan, tentang kasih Allah yang sempurna itu kalau dia sendiri tidak pernah mendengar. Atau mungkin dia mendengar, tapi yang didengar salah. Banyak orang yang akan binasa karena salah mendengar. Padahal Tuhan sudah kasih apa? Sudah kasih pendengaran yang baik. Tahu saudara, hukuman kepada orang Israel itu juga begitu. Ya kan? Biarlah mereka mendengar, tapi apa? Mereka tidak menanggap. Mereka melihat, tetapi apa? Mata mereka tidak bisa mengerti. Tidak melihat dengan mata hati, tapi hanya dengan mata jasmani. Sedangkan Tuhan mau kita mengerti itu adalah dengan pikiran dan hati kita. Itu sebabnya pemberitaan Injil itu, saudara-saudara, pemberitaan kasih karunia Allah ini, kekayaan yang berlimpah-limpah ini, saudara-saudara, harus kita angkat terus ke permukaan. Amin. Harus kita kasih tahu kepada semua orang. Sehingga melalui pengertian yang jelas tentang Injil itu, banyak orang terdorong, terpanggil untuk menjadi percaya dan
kita tahu ketika percaya dikatakan, disitulah orang itu diselamatkan dan juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ini saudara yang kita maksud daripada jantung daripada Injil keselamatan itu sendiri, kasih karunia Allah, ya. Nah, saudara, kita akan melihat, ya, ketika orang mengerti inti daripada pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang jelas ini, kita akan melihat orang itu menjadi mengerti juga hal yang lain yang terkait dengan itu, bahwa rencana Tuhan itu bukan membuat kita gagal, tapi membuat kita sudah di dalam kepastian yang kokoh. Amin. Ya, kalau orang tidak percaya segala dosanya diampuni, sampai terbungkuk-bungkuk juga, itu kan tetap bilang mudah-mudahan saya selamat, ya kan? Ya, survei membuktikan. Nggak ada orang yang percaya sebagian dosanya diampuni, tapi dia yakin dia pasti masuk surga. Itu nggak ada. Karena itu nggak masuk, Pak. Iya. Logikanya itu nggak masuk. Sebaliknya juga, tidak ada orang yang percaya semua dosanya diampuni, bilang mudah-mudahan dia selamat. Nggak ada. Karena itu konsekuensi logisnya begitu. Iya, amin. Bayangkan saudara, iya kan? Ada orang mengatakan, saya sudah 3 kali makan, tapi saya masih lapar. Wah, gawatnya, ya kan? Kok sebab akibatnya itu nggak masuk akal ya? Ya kan saudara? Berapa kali? Udah berapa kali nambah makannya? Udah 3 kali, 4 kali, tapi saya masih tetap lapar. Wah, gawat ini. Nah, ini udah ada yang salah di sini kan? Ya sama seperti itu saudara. Makanya dikatakan di situ dilimpahkan dengan pengertian yang benar, yaitu bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh karena darah Kristus tertumpah, dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ya. Transaksi pengampunan dosa itu bukan setiap hari di gereja, di rumah, di sekolah, di mana lagi? Ya, di tempat di tempat-tempat misalnya ada tempat yang khusus untuk berdoa, lalu dosamu diampuni di situ. Tidak, bukan begitu. Tidak ada dikatakan begitu. Ya kan? Anugerah kasih karunia Allah itu sudah dinyatakan, sudah dideklar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, saudara-saudara. Sama seperti proklamasi kemerdekaan kita. Kapan proklamasi kemerdekaan kita Indonesia ini dinyatakan? Setiap 17 Agustus? Ya bukan. Itu pengertian yang aneh itu, ya kan? 17 Agustus 1945, disitulah dideklar, dinyatakan, diumumkan kepada dunia bahwa bangsa ini merdeka, dan cukup sekali itu aja. Amin. Bukan setiap hari 17 Agustus, tidak. Merayakannya, menikmatinya, mensyukurinya, iya. Amin, saudara. Ini kalau kita perayaan selamat hari merayakan hari kematian Yesus. Memang kematian Yesus kapan memang? Ya kan? Itu udah 2000 tahun yang lalu, bukan setiap bulan April. Kenaikannya juga begitu, bukannya setiap Mei, bulan Mei kenaikan Yesus. Cuma sekali memang naik terus tiap tahun. Makanya ada tetangga saya dulu bilang sama istri saya, "Tante, kok setiap tahun hari kenaikan Isa Al-Masih, emang udah kelas berapa Isa Al-Masihnya?" Ngajar ya. Karena dia pikir sama dengan hari kenaikan anak sekolah gitu. Nah, tapi kalau kita bisa menjelaskan, kita bisa mengerti maksudnya adalah kita mensyukuri atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai representasi daripada keadaan kita yang berdosa di atas kayu salib itu. Dia dihukum, dia disiksa, dan dia mati menggantikan kita yang berdosa. Dia menanggung segala dosa kita supaya kita dibebaskan dan memperoleh keselamatan hidup yang kekal, bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Itu. Dan itu sudah 2000 tahun lamanya, saudara-saudara. Ya, sekarang ini kita menikmati, mensyukurinya, dan memberitakannya kepada semua orang, supaya semua orang juga mau datang menerima bagaimana pekerjaan Kristus juga sudah selesai untuknya, dan dia beroleh hidup yang kekal. Itu tugas kita sekarang ini.
Saudara, sekarang kita lihat di dalam Roma pasal 6. Iya, Roma pasal 6. Nah, saudara, kita akan lihat di Roma pasal 6 ini bagaimana kemantapan daripada posisi kita di dalam kasih karunia Allah itu, saudara-saudara. Kemantapan dan kekokohannya yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, ya. Dan itu fakta yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dari ayat 1 dikatakan, ya, judul perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kenapa ada pertanyaan ini, saudara-saudara? Paulus kenapa menanyakan seperti ini? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, karena bukan hanya di zaman sekarang ini orang tukang pengejek-pengejek yang ada. Di zaman Rasul Paulus juga sudah banyak orang yang tukang pengejek. Ejekan mereka adalah, oh iya, kalau kita sudah pasti masuk surga, bebaslah kita buat dosa. Itu ada pada zaman Paulus juga. Dan perlu dikasih jawaban, Pak, untuk mereka. Ya kan? Perlu dikasih jawaban firman Tuhan. Apa jawabannya, saudara-saudara? Benarkah? Kalau kita percaya semua dosa kita diampuni, maka akan terdoronglah diri kita untuk melakukan dosa? Benarkah demikian? Ayat 2 dikatakan apa? Sekali-kali tidak. Amin. Sama sekali tidak. Bukannya sekali-sekali, bukannya 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali, 1000 kali. Sama sekali tidak. Amin. Iya. Paulus ingin katakan itu fitnah. Kalau kamu bilang, kalau kamu menerima kebenaran Allah, semua dosamu diampuni, lalu pikiranmu akan menjadi terdorong untuk berbuat dosa, itu fitnah. Itu nggak benar. Yang benar adalah sekali-kali tidak. Kenapa? Karena dikatakan di situ, bukankah kita telah mati bagi dosa? Udah mati, nggak ada hubungan. Amin, saudara? Nggak ada hubungan. Jadi jangan hubung-hubungkan. Iya kan? Saudara, kenapa sih orang takut melewati kuburan? Apalagi di malam hari. Tapi jangan bilang tukang gali kubur ya. Kalau tukang gali kubur saya nggak tahu. Mereka nggak ada takutnya kayaknya. Malam-malam juga kalau suruh gali aja dia. Tapi orang pada umumnya takut melewati apa? Kuburan. Karena apa? Karena dia berpikir masih ada hubungan orang mati dengan dia, dengan orang hidup. Nggak ada hubungannya. Coba saudara berpikir, nggak ada. Nggak. Walaupun lewat kuburan, lewat Pondok Ranggon misalnya, ya kan? Lalu saudara berpikir apa? Nggak orang mati di sini misalnya bilang, semua orang mati di sini. Kok berarti hidup dong, kok bisa manggil gitu kan? Sudah tidak ada hubungan dengan orang yang hidup. Ya pasti apa? Yang ada adalah apa? Yang timbul keberanian. Amin. Kan begitu. Tapi kalau percaya orang mati itu masih ada hubungannya dengan orang hidup, nah itu makanya bermacam-macam, bawa sesajen lah, apalah dan segala macam, ya kan? Begitu. Iya, karena dia percaya dengan kenyataan yang bukan kenyataan. Itu bukan kenyataan, tapi itu adalah ignorance, ketidakpengertian, ya, tentang hubungan orang hidup dan orang mati. Sama dengan itu juga. Bahwa kita ini sekarang sudah orang hidup di dalam Kristus. Kita tidak ada hubungannya dengan dosa. Ya, saudara-saudara. Sehingga dikatakan di ayatnya yang ketiga itu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Amin. Iya, saudara-saudara. Jadi kita ini sudah dibaptis di dalam Kristus. Ya, bukan di dalam air. Ingat baik-baik. Ayat ini tidak mengatakan di dalam air, dikatakan di dalam Kristus. Ya. Apa saya yang salah, saudara? Atau Alkitab saya yang berbeda? Sama kan? Sama. Iya, sama. Bahwa kita ini dibaptiskan, kata Paulus, di dalam Kristus. Ya.
dan telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Iya, bukan dibaptis dalam perbuatan baik kita, bukan dibaptis di dalam ritual apapun, tidak. Dibaptis di dalam Kristus, dalam kematiannya 2000 tahun yang lalu. Bukan tahun kemarin atau hari ini atau besok, tidak. Dan ini adalah baptisan yang menjamin kepastian keselamatan. Amin, saudara. Karena itu sudah fakta, tidak bisa diubah lagi. Memang itu sudah kehendak Tuhan. Luar biasa. Ya. Ini saudara. Maka dikatakan ayat 4 itu, dengan demikian kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Oleh apa? Oleh baptisan dalam kematian. Ingat saudara, ini yang masih banyak orang belum tahu. Dalam baptisan kematian, saudara-saudaraku, ya. Artinya kita ini dipersatukan, sudah diasosiasikan, sudah diidentifikasikan, saudara-saudara. Ya, identitas kita adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu menjadi identitas kita. Kita identik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus itu, dan itulah pengenalan Allah akan diri kita. Amin. Bukan dengan apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita, tidak. Kalau Allah mengidentikan kita dengan perbuatan-perbuatan kita, ya mungkin orang yang tidak percaya lebih baik dari orang-orang percaya dari segi perbuatan. Ya kan? Di orang-orang percaya nggak ada dendam pada saudaranya. Orang percaya bisa juga ada yang dendam, nggak mau salaman. Apa itu identitas kita yang kita yakini sebagai jaminan keselamatan? Nggak bisa dari perbuatan. Percaya saudara. Tapi kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, itu selalu sempurna. Amin. Dan titik pertemuan kita ada di situ. Perjumpaan kita ada di situ. Semuanya selesai. Amin. Iya. Makanya kita disuruh memandang pada salib Yesus selalu. Apapun yang menjadi problem masalah kita, Paulus mengatakan apa? Sebab aku tidak mau mendengar apapun tentang kamu jemaat Korintus. Tahu kan jemaat Korintus ya, saudara-saudara ya? Itu adalah jemaat yang banyak masalah. Tapi Paulus katakan apa? Aku telah memutuskan bahwa aku mau mendengar tentang kamu hanyalah berkaitan dengan apa? Salib Kristus. Amin? Iya. Karena kalau kita berbicara tentang salib Kristus, saudara-saudaraku, disitulah semua perkara kita selesai. Amin? Apa sih masalah kita yang tidak selesai di atas kayu salib itu? Semua sudah. Itu pengertian yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Melalui firman Allah. Dan pengertian itu menjadikan kita menjadi orang yang masuk akal, menjadi logis di dalam kebenaran, tidak kontradiksi antara apa yang kita imani dengan apa yang kita perbuat. Amin. Karena semua perbuatan kita itu adalah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, saudara. Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dan itu sempurna. Mau nambahin lagi biar lebih bagus gitu? Nambahin apa? Ya kan, saudara? Itu udah selesai. Amin. Iya, tidak usah diusahakan, diterima aja. Oh, luar biasa saudara-saudara, ya. Pengertian yang dikaruniakan kepada kita berdasarkan kekayaan kasih karunia Allah ini, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian di ayatnya yang ke-4 tadi dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi dosa-dosa kita juga sudah ikut apa? Dikuburkan juga. Iya. Sudah dikuburkan dalam-dalam, saudara-saudara, bersama dengan Yesus. Ya, oleh apa? Ya, oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Nah, ini pengalaman yang berikutnya. Ya kan, tadi kita pengalaman kita sudah disalib, kemudian mati, kemudian apa? Dikuburkan, berikutnya apa? Bukan mati selamanya. Tapi apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Itulah kita. Bukan yang lama kita. Saudara, kalau kita
selalu bilang saya adalah orang berdosa, itu yang baru apa yang lama? Yang lama itu orang berdosa. Apa gunanya Yesus mati hapus semua dosamu? Kalau toh juga engkau masih tetap orang berdosa, nggak ada gunanya bagimu. Bagi orang yang percaya pasti besar sekali manfaatnya. Karena apa? Karena Paulus mengatakan apa? Kepada jemaat Allah di Roma, jemaat kudus. Kepada jemaat Allah di Korintus, jemaat kudus. Kepada jemaat Allah di Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, dan Tesalonika, jemaat Allah yang kudus. Nggak pernah bilang Paulus mengatakan kepada jemaat Allah orang berdosa. Mana ada dikatakan begitu, saudara? Tidak ada. Karena itulah harus orang paham, mengerti inti atau format daripada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kalau dicampur-campur seperti disaksikan oleh Pak Dales tadi, nah susah. Hari ini selamat, besok mudah-mudahan, ya kan? Ini begitu konsekuensi logisnya seperti itu, saudara. Ya, tapi kita sangat bersyukur karena dikatakan tadi bahwa semuanya pengalaman ini, ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu. Amin. Bukan menjadi banyak di sini, tapi menjadi apa? Satu dengan apa? Dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Makanya kita bilang keselamatan itu nggak bisa hilang. Hilang kemana? Dan siapa yang bisa menghilangkan? Maut aja udah dikalahkan, iblis aja udah terseok-seok. Jadi siapa yang bisa menghilangkan keselamatan? Kita udah dipersatukan dengan kematiannya, dengan penguburannya, dengan kebangkitannya, bahkan dengan kenaikannya. Ya, tidak bisa hilang, saudara. Lagi pula untuk apa mempercayai keselamatan bisa hilang? Itu kan kebodohan namanya. Itu apa coba? Untungnya apa? Rugi. Saya mau bertanya, untungnya mempercayai keselamatan bisa hilang, apa untungnya? Coba tunjuk tangan, kasih tahu saya. Apa untungnya? Ya kan? Ibarat saudara misalnya pergi naik pesawat, ya kan? Atau saudara misalnya mengajak orang untuk menggunakan transportasi udara. Lalu saudara selalu menceritakan, ingat, pesawat juga bisa jatuh loh. Nah, ini kamu ini mau ngajak orang untuk selama sampai tujuan atau apa sih? Nggak mungkin dipakai marketing seperti itu dan ditendang itu. Marketing yang benar adalah apa? Kamu tidak usah khawatir. Karena apa? Karena pesawat itu sudah dirancang sedemikian rupa dan pilotnya sudah terlatih dan itu sudah diuji secara ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya. Kamu tenang saja. Kamu pasti sampai tujuan, itu yang benar. Selamat. Iya, selamat sampai tujuan. Bukannya, iya bisa aja kamu nanti misalnya nih di tengah pas di atas di ketinggian berapa ribu kaki misalnya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Loh, siapa mau? Itu marketing apa? Ya kan, saudara dan saya juga tanda kutip kalau marketingnya Tuhan jangan kayak gitu dah. Ya kan, nggak kepake sama Tuhan, nggak kepake. Memberikan gambaran-gambaran kalau kamu nanti nggak taat, kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak kerjakan keselamatan, kamu bisa hilang keselamatannya, nggak kepake. Kenapa? Karena bukannya orang diyakinkan dengan begitu, orang menjadi apa? Jadi ragu. Tapi ajak percaya Yesus kan Pak. Diajak percaya Yesus tapi kamu ya jangan kira segampang itu masuk surga. Lah kemarin kau bilang terima Yesus, percaya Yesus pasti selamat. Sekarang sesudah masuk gereja kau bilang harus ini, harus taat ini, harus taat ini, harus kerjakan ini. Kalau enggak bisa hilang keselamatan. Pembohong kan? Harus konsisten. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia tak katakan, dia berjanji setiap orang yang percaya pasti selamat, dia pasti selamat. Bukan kalau nanti ya tapi, ada tapi. Mana ada tapi? Nggak ada tapi. Ya kan saudara? Nah itu yang kita maksud menjadi pemberita-pemberita kebenaran yang membawa orang benar-benar diselamatkan ke surga. Ya kan?
bukan dua ini, bukan mendua, ya kan? Mendoa iya, berdoa iya, tapi jangan mendua. Benar nggak saudara? Iya. Hari ini selamat, besok tidak. Tidak. Kita sudah dibaptis, sudah dipersatukan, dan baptisan ini adalah baptisan yang kekal. Tidak ada di situ unsur apapun dari tangan manusia, pendeta atau apapun, tidak ada. Itu pekerjaan Kristus semata-mata, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika percaya dikatakan apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, ada gereja, kalau saudara sekolah di sekolah teologi ya, sekolah Alkitab, saudara akan belajar di sana permulaan gereja. Ya. Jadi dulu saya waktu sekolah teologi di satu sekolah teologi ya, karena dia punya buku, saya baca kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Gara-gara itu Pak, saya kuliah di sana. Gara-gara buku itu, buku kecil. Terus begitu sampai di sana, karena memang saya diterima, ada suratnya kok di sini, saya simpan. Saya diterima jadi mahasiswa di situ, ada suratnya. Ya, saya simpan. Tapi begitu belajar di kelas, ya memang pasti masuk surga, pasti selamat. Tapi kalau menyangkal doktrin itu bisa hilang keselamatannya. Loh, hari ini pasti, besok apa? Kalau. Tapi sembunyikan dulu kalaunya. Biasanya begitu. Iya kan? Nanti kalau udah masuk baru diceritain lagi. Iya, kalau itu. Iya, di sini di gereja ini nggak boleh begitu. Itu tidak ada. Ya kan? Sekali selamat karena kasih karunia Allah, ingat. Sekali selamat karena kasih karunia Allah, akan tetap selamat karena kasih karunia Allah. Amin. Masalahnya orang berpikir selamat karena iman. Lah, selamat karena iman. Memang imanmu sebesar apa? Bisa membawa kau ke surga? Tidak bisa. Selamat melalui iman. Salurannya, jembatannya. Kalau keselamatan kita itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu nggak bisa gagal. Ya kan? Saudara. Dan ketika kita percaya, pada saat itu, sekali itu, dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Itu yang benar. Bukannya besok bisa berubah lagi, minggu depan bisa berubah. Tidak ada kebenaran Injil yang seperti itu yang datang daripada Rasul Paulus. Tidak ada. Sudah, ini bukan konsep keselamatan bagi bangsa Israel. Kalau bagi bangsa Israel, iya memang mereka bangsa pilihan, tapi belum tentu selamat. Iya, belum tentu selamat. Walaupun mereka adalah bangsa pilihan, buktinya mereka banyak binasa. Yesus mengatakan apa? Kalau kau tidak percaya pada aku, engkau akan mati dalam dosamu. Siapa engkau? Yaitu keturunan Abraham. Iya kan? Beda dengan kita, saudara. Kita ini perjanjian Allah dengan Yesus Kristus, bahwa Allah Bapa berjanji pada Yesus Kristus bahwa melalui kematiannya ada orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan. Mereka adalah milik Allah, kita adalah milik Allah. Amin. Itu baru namanya kepastian keselamatan. Doktrin yang benar sesuai dengan Alkitab yang dibagi dengan tepat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada gereja yang dimulai dari Yohanes Pembaptis. Kalau gereja dimulai dari Yohanes Pembaptis, memangnya penumpahan darah Yesus sudah terjadi. Gereja sebelum Yohanes Pembaptis atau pada saat Yohanes Pembaptis kan belum tumpah darah Yesus mengampuni gereja itu, iya kan? Iya. Masa bisa orang itu diampuni sebagai gereja tubuh Kristus padahal Yesus belum mati? Kalau mereka gereja kerajaan, gereja Israel, iya. Tidak perlu harus menunggu Yesus mati di kayu salib, gereja kerajaan berdiri. Karena itu sudah mulai dari perjanjian lama, bukan? Iya. Tapi kalau kita sekarang ini sebagai gereja tubuh Kristus, harus dimulai dari apa yang terjadi di kayu salib, yaitu penumpahan darah Yesus Kristus. Ya, penebusan kita sebagai gereja tubuh Kristus. Walaupun tidak langsung pada ketika Yesus mati ya Pak ya, gereja itu dimulai karena harus memberikan penawaran dulu kepada siapa? Kepada orang Israel. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel saat ini? Kata orang yang
ada pada hari itu ketika Yesus mau naik ke surga kan, di Kisah Para Rasul 1. Tapi Yesus katakan apa? Kau tidak perlu tahu itu. Ya kan, pokoknya Roh Kudus akan turun sama kamu. Kamu akan diberikan kuasa supaya jadi saksi dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya kan? Kalau kamu menerimanya. Tapi itu tadi yang disaksikan oleh Pak Dales, bukan yang menerima, malah dibunuh tuh Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Allah melihat apa? Oh, berarti bukan kamu lagi channel berkat bagi dunia ini. Tidak. Kamu diam dulu di situ. Ya kan? Karena apa? Karena ada bangsa-bangsa lain yang bisa menjadi channel berkat. Tapi bukan yang seperti yang kamu punya itu. Beda. Amin, saudara? Iya, itulah yang ada pada kita saat ini, saudara. Amin. Jadi kita bisa jadi channel berkat bagi semua orang. Karena Yesus Kristus telah melakukannya bagi kita dengan sempurna. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudara. Ya. Sehingga saudara, ketika kita lihat bahwa gereja tubuh Kristus itu adalah harus menjadi gereja yang ditetapkan melalui penebusan, ya, penyucian daripada darah Yesus Kristus, maka keselamatannya pun adalah karena kasih karunia hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Bisa nggak seperti itu kepada orang Israel dikatakan, keselamatan bukan karena hasil usahamu? Pasti mereka bilang enak aja. Gitu hukum Taurat bagaimana? Gak perlu bersunat nih. Nggak bisa. Mereka juga harus mengerjakan sesuatu. Iya kan? Iya, mereka juga harus dibaptis dengan air karena Yesus sudah melakukannya. Iya kan? Saudara, itu bedanya. Tidak bisa kita katakan, orang Israel, kalian percaya? Kalau sekarang betul, ya. Kenapa? Karena sekarang tidak ada perbedaan, amin. Iya, tidak ada perbedaan bangsa, suku, dan ras apapun saat ini. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Siapa saja yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita semua terhimpun menjadi satu tubuh. Dan itu semua adalah program Allah yang dirahasiakan berabad-abad, belum dibukakan kepada nabi-nabi, tapi disampaikan kepada Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya, saudara, kita ingat di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara, pentingnya komunitas orang percaya yang berpegang teguh pada firman kebenaran. Kalau enggak, sudah tidak ada lagi orang yang menjembatani, ya, kepada kebenaran itu. Dan ketika kamu mendengar firman kebenaran itu, yaitu apa? Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ingat kepada bangsa Israel, Yesus berjanji apa? Kamu harus menantikan janji Bapa, yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Padahal mereka sudah percaya tuh, ya Pak? Mereka sudah menanti-nantikan. Di sini menanti-nantikan enggak? Tidak ada menanti-nantikan di sini. Ini meterai secara instan, langsung Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan permanen. Amin. Ya, kalau orang Israel mereka harus mengundang Roh Kudus. Iya. Karena itu program mereka. Dan kita saat ini tidak ada pengertian apapun bahwa kita ini adalah Israel saat ini. Apa saudara Israel rohani? Jelaskan pada saya bagian mana diri saudara Israel dan bagian mana rohani. Coba jelaskan pada saya. Kalau memang saudara yakin bahwa saudara Israel rohani, bagian mana Israelnya? Tidak ada. Karena di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 itu dikatakan apa? 11-12. Dan karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yang yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Yang kedua, yang ketiga,
Tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan perjanjian yang dijanjikan. Yang keempat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita dulu. Dulu kapan? Lihat ayat 13-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Iya, setelah penumpahan darah Kristus baru kita ada pengharapan bahwa kita ini memiliki kesempatan yang besar untuk beroleh berkat keselamatan itu. Amin, saudara. Iya, sebelumnya enggak. Karena Yesus bilang apa pada murid-muridnya? Pergilah jangan menyimpang ke bangsa lain. Matius 10 kan? Tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kepada perempuan Kanani itu dikatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan lemparkan pada anjing. Itu, sudah. Apa itu masih berlaku sekarang? Tidak, nggak perlu berteriak-teriak, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku saat ini. Tidak perlu. Percaya saja bahwa semua dosamu sudah diampuni. Amin? Iya. Kalau kau percaya, janji Tuhan dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen. Engkau menjadi anak Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat itu. Tidak ada. Yang bisa menggagalkan pemberitaan itu atau kebenaran itu hanya apa? Hanya ketidakpercayaan seseorang. Bukan banyaknya dosanya. Banyak mana dosa orang daripada Paulus? Paulus bilang apa? Akulah orang yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani dan kasih karunia-Nya dianugerahkan kepadaku supaya di dalam diriku sebagai contoh yang pertama orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kemudian mereka yang percaya berikutnya, dan saudara dan saya. Amin. Iya, itu luar biasa, Pak. Luar biasa, ya, kasih karunia Allah itu membimbing hidup kita, ya. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, pada saat pertama kali saudara percaya, kenapa ada kata-kata saat pertama kali ini? Karena orang berpikir apa? Iya, kan kalau misalnya besok kita nggak percaya lagi, gimana? Kita masih pasti selamat nggak, Pak? Loh, memangnya keselamatan itu berapa kali percaya? Ada yang berpikir begitu. Iya, Pak, betul itu. Kalau kita percaya hari ini, kita selamat. Tapi kan besok kalau misalnya kita nggak percaya lagi, kenapa kita mempercayai bahwa besok kita tidak percaya lagi? Kurang kerjaan itu. Kurang kerjaan, benar ya. Kenapa kita mempercayai apa yang melemahkan kita? Bukankah kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus? Amin. Dan telah didudukan di dalam surga. Apa yang membuat kita mempercayai hal-hal yang melemahkan kita? Harusnya kita mempercayai hal-hal kebenaran yang Tuhan nyatakan, yang mengokohkan iman kita. Bukannya mempercayai, memungut sana sini hal yang melemahkan iman kita. Jangan, saudara. Ya, percayalah keutuhan kebenaran yang sudah Tuhan taruh, yang sudah Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Tidak akan bisa hilang. Tidak. Karena itu permanen. Itulah janji Tuhan berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Ya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa merampas lagi hidup saudara dan saya, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Itu fakta. Itu bukan suatu konsep perandaian. Bukan. Kematian Yesus itu fakta atau cerita apa? Dongeng. Itu fakta, saudara. Dia mati beneran nggak? Iya. Ada orang bilang, ya iya, bukan dia yang digantikan dia. Yang naik itu adalah siapa? Yudas. Lalu Yudas mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka. Mana ada Yudas bilang begitu, bisa punya potensi bilang ampunilah mereka. Dia orang jahat. Iya kan? Iya. Jadi orang yang percaya bahwa yang disalib itu adalah Yudas itu, aduh, parah ya. Itu Yesus yang punya kasih setia, yang bilang pengampunan itu. Ya, saudara. Jadi itu adalah fakta. Dia mati, turun ke alam maut, itu fakta. Dia bangkit, itu fakta. Dia hidup, fakta. Amin. Dia naik ke surga juga fakta. Dan dia juga akan datang nanti, akan menjadi fakta yang akan datang. Karena itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Amin. Iya. Jadi bukan kita percaya hari ini, besok berubah faktanya.
Tidak, itu sinkron, satu kesatuan, kebenaran Allah tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dipecah belah. Ya, saudara, itu keutuhan kita. Ingat sekali lagi, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, karena usaha dan perbuatan Yesus yang sempurna di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Dia menyerahkan dirinya, dikorbankan ganti kita, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, mohon sabar sedikit lagi. Saya masih mau meneruskan bagian ini ke bagian kitab Roma pasal 8 untuk lebih menegaskan lagi kepada kita bagaimana kita harus berpegang teguh pada jantung Injil yang menyelamatkan saat ini, dan jangan bergeser daripada pengharapan yang teguh, yang pasti, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita melalui kebenaran firman. Roma 8 ayat 31, ayatnya yang ke-31, Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36 dulu kita lihat. Di atas judulnya apa? Keyakinan iman. Amin. Iman yang mana ini, saudara? Ya, perlu satu session Pak Dales untuk menjelaskan. Kita ambil waktu untuk nanti ya, dia akan datang untuk menjelaskan keyakinan iman. Orang berpikir ini adalah iman apa? Imannya masing-masing orang ya bisa berubah. Memang setiap kali saudara yakin. Ada juga kan keraguan kan? Nah, bagaimana saudara dan saya kalau mati pas pada saat keraguan itu? Masih selamat enggak? Bukan itu maksudnya di situ. Ya kan? Itu adalah keyakinan iman yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Apapun yang terjadi tidak pernah bisa berubah. Maka dasar pengharapan kita diletakkan di situ. Amin. Apa yang bisa mengubahnya? Kalau perasaan dan iman saudara dan saya itu bisa naik turun. Bisa hari ini yakin, besok juga bisa juga ragu. Ya kan? Apa Tuhan mau menaruh jaminan keselamatan saudara dan saya di situ? Tidak mungkin. Ya, kalau pada saat saudara ragu, lalu saudara misalnya meninggalkan dunia ini, gimana? Mati dalam keadaan ragu, seperti kata orang-orang. Ya, kalau dia percaya Pak, kalau dia ragu misalnya dia mati misalnya dalam keadaan membunuh, bagaimana Pak? Saya suka bilang, memang kamu ada rencana begitu? Ya enggak sih, ya kalau enggak ada kenapa kamu kait-kaitkan terus ke situ? Selalu Victor ya kan? Apa Victor? Bukan. Ya. Selalu berpikir negatif gitu. Kenapa harus berpikir negatif? Berpikirlah yang positif. Bahwa apa? Seperti Paulus katakan tadi, iya, karena saya sudah mati bersama Kristus dan sudah dikuburkan bersama Kristus dan sudah tidak ada hubungan dengan dosa, saya juga yakin bahwa hidup saya juga akan bersih dari dosa. Amin, saudara? Iya, keyakinan itu. Nah, makanya dikatakan di ayat 31 itu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabnya apa? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya apa, saudara? Tidak ada jawabnya. Ya kan, simpel aja. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nggak ada lawan. Amin. Iya. Kalau Allah di pihak kita, jawabnya simpel aja, nggak ada lawan. Iya. Kenapa? Alasannya. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ingat kata-kata yang penting ini. Bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Karena kita memang sudah pasti bersama-sama dengan Dia. Kini, besok, dan sampai selamanya. Saudara, kita akan lihat lagi. Mana buktinya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia selamanya? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Jawabannya apa? Tidak ada. Begitu aja. Tidak ada. Simpelnya begitu. Ya kan? Tidak ada. Allah yang membenarkan mereka, apalagi? Mana mungkin Allah memisahkan kita, orang Dia sudah membenarkan kita. Mana mungkin Dia bilang, iya, kamu selamat hari ini, tapi ingat, besok belum tentu. Itu bukan Allah yang saya sembah. Ya kan? Itu bukan Tuhan yang saya puji. Saudara, Dia adalah Tuhan yang membenarkan kita, menyatakan kita benar dan benar selamanya.
Kita benar bukan karena kita berbuat yang benar, tapi karena Kristus yang membenarkan kita, karena Dia melakukan apa yang benar. Amin. Ya. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati. Tanya lagi. Mana mungkin Dia kan mati untuk kita? Mana mungkin Dia mati untuk menghukum kita? Lagi. Sementara kita sudah ada di dalam Dia. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, lawyer kita, lawyer yang sempurna. Kalau pembela di dunia ini ya gitu, maju tak gentar membela yang saudara. Tapi tidak demikian Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia yang bayar di atas bukit Kalvari. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibela hidupnya sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Amin. Enggak dibiar, bukan Tuhan tidak katakan kepada saudara, ya sekarang engkau sudah percaya kepadaku, semua dosamu sudah diampuni, engkau dijamin pasti masuk surga, karena itu jalanlah menurut kehendakmu. Enggak ada dikatakan begitu. Tidak ada. Saudara, Dia membela hidup kita sejak kita menjadi anaknya sampai kita pulang ke surga. Amin. Makanya Paulus berkali-kali mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tadi ayat hafalan dari Joshua anak sekolah minggu. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Janganlah kamu khawatir. Itu dasarnya di situ, saudara. Kalau kita mendasarkan harapan kita pada apa yang kita dilihat oleh mata kita saat ini, ya pantas saja kita pasti masih tergoda khawatir, kan Pak? Iya, karena apa? Itu bisa berubah. Hari ini bisa ada, besok bisa berkurang, dan bahkan juga bisa menipis. Menipis gitu kan? Iya, kalau saudara hari ini misalnya pas lagi gajian apa? Happy, Pak. Tapi jangan pergi ramai-ramai ke tempat keramaian. Karena apa? Itu bisa mempercepat saudara kembali kepadanya tanpa jadwal yang sudah ditentukan. Itu berarti kemauan saudara dan saya, ya kan? Harusnya kepergian kita seperti yang Paulus katakan apa? Ya, aku memang memilih pergi kembali kepada Yesus ke surga, itu jauh lebih baik. Tapi kalau melihat kamu, melihat orang lain, melihat jiwa-jiwa, dia bilang apa? Aku tahulah sekarang bahwa aku harus masih bersama-sama dengan kamu. Karena apa? Karena bagiku Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekarang aku tahu, kata Paulus, ya, kalau aku masih hidup di dunia ini, itu artinya bagiku untuk memberi buah. Hidup untuk berbuah bagi Kristus. Amin. Ya, itu tadi sudah ada planning daripada Tuhan yang indah bagi kehidupan kita di dalam Yesus, saudara. Selalu bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita lihat lagi di ayatnya yang jadi Kristus pembela kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Siapa yang memisahkan? Ini pertanyaannya bagi orang yang meyakini bahwa keselamatan bisa hilang. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tadi sudah diuraikan logikanya di situ. Ya, sudah dibangun struktur logikanya di situ. Allah, Yesus Kristus yang sudah mati, pembela kita. Siapa? Ada yang melebihi dari situ? Kan gitu, saudara. Ya. Lalu ada orang bilang, iya, memang Allah tidak akan membuang orang yang sudah percaya kepadanya, tapi orang itu membuang dirinya. Wow. Bisa Pak melebihi dari kuasa Allah. Kuasa manusia membuang dirinya. Allah saja tidak membuang, Dia bisa membuang. Itu logika apa? Ya kan? Selalu lagi negative thinking. Berpikir negatif. Nah begitu kasih karunia Allah mengajar kita berpikir positif. Amin. Bahwa positifnya apa? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kekuatan saudara dan saya. Tidak. Bukan oleh kepintaran kita. Bukan oleh karena kehebatan kita. Bukan oleh karena kesetiaan saudara. Memang saudara sudah setia apa? Itu konsep Israel. Kalau kamu setia, kamu diberkati. Kalau kamu tidak setia, kamu akan dikutuk. Itu konsep Israel. Perjanjian lama, hukum Taurat itu. Iya kan? Bukan begitu, saudara. Kita ini diberkati secara penuh itu di dalam Kristus. Bukan karena usaha apapun yang kita lakukan. Ya kan? Apapun yang kita lakukan itu semua terangkum atau bersumber daripada kasih karunia Allah sendiri. Tidak ada yang berasal dari diri kita. Itu yang perlu kita lihat. Makanya dikatakan di situ, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang telah menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kita yang telah mengasihi Dia. Sudah. Sejauh mana sih kasih saudara kepada Yesus sehingga itu bisa menjadi suatu jaminan? Mau lihat Petrus, Rasul. Dia bilang apa? Oh, kalau orang ini pergi semuanya, apa dia katakan? Aku tidak. Tapi apa terjadi, saudara-saudara? Yesus mengatakan apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu, saudara. Makanya Yesus tidak mendasarkan kasih karunia-Nya itu pada hanya perbuatan dan pengakuan orang itu. Tidak. Allah mendasarkan kesetiaannya kepada anaknya yang tunggal. Amin. Dan karena kita sudah ada di dalam Dia, kita include di dalam kesetiaan itu. Puji Tuhan, saudara. Ya. Kalau saya melihat pada kesetiaan diri saya, sudah sejauh mana kesetiaan diri saya? Belum tentu itu berkenan pada Tuhan. Tapi kalau Allah Bapa melihat kesetiaan daripada Yesus Kristus dan saya ada di dalamnya, apa yang kurang? Amin. Ini sudut pandang benar-benar yang baru, ya, sudah paradigma yang baru yang dibangun oleh kasih karunia Allah. Melihat saudara seiman, melihat semua dari sudut pandang Tuhan. Kita ini di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah disempurnakan. Amin. Bukan orang yang bercacat. Itu sebabnya dikatakan jangan menghakimi saudaramu. Kenapa? Karena Kristus saja sudah mati bagi dia. Nah, kok bisa-bisanya kita merasa lebih dari dia, dari orang itu? Kan sama kita kan? Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Hanya karena kita ini dibenarkan. Posisi kita sama sebagai anggota keluarga Allah. Tapi kalau ingat saudara, kalau di kerajaan tidak bisa begitu. Di situ ada raja, dan di situ ada wakil raja, dan di situ ada pemerintah-pemerintah. Dan ada yang diperintah. Di dalam gereja begitu. Kalau gereja kerajaan ya Pak. Iya, masalahnya kita bukan gereja kerajaan. Kita ini adalah gereja tubuh Kristus. Amin. Hanya satu kepala, banyak anggota, dan posisi anggota itu sama. Mana buktinya? Mana lebih penting jari kelingking daripada tangan, lengan? Mana lebih penting? Itu konsep tubuh. Nggak ada yang tidak penting. Semuanya sama. Amin, saudara. Yang dipentingkan itu hanya satu, kepala, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia yang menggerakkan anggota tubuh ini semuanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sehingga di ayatnya yang ke 38 sampai 39 ini adalah kesimpulannya. Keyakinan yang disampaikan oleh Paulus. Kita baca sama-sama. Sebab aku yakin. Siapa yakin? Sebab aku yakin, kata Paulus, dia yakin dia adalah rasul kita. Saudara nggak yakin gitu? Yakin juga. Iya, karena kita kan sudah disatukan di dalam kebenaran itu. Amin, saudara. Jangan sampai saudara, iya Paulus yakin, tapi saya nggak yakin, berarti saudara nggak di barisan itu. Pentasan aja bisa hilang keselamatannya. Kalau saya di barisan Paulus. Karena Pak Paulus
menyampaikan firman ini berdasarkan inspirasi Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri. Allah yang mengatakan itu. Apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Masih aja ngeyel, keselamatan bisa hilang. Ini firman ini kemana larinya? Kemana jadinya? Apa jadinya fungsinya firman ini? Sudah dikatakan kuasa apapun tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, karena itu aku yakin. Teman-teman sepelayanannya juga yakin. Jemaat yang dilayaninya juga yakin. Tapi ada juga pendeta-pendeta yang bilang apa? Aku nggak yakin. Terserah. Ya kan? Bahwa kepastian keselamatan itu adalah sempurna sekali untuk selama-lamanya. Saudara, itulah berita Injil yang menyelamatkan orang lain. Jadi hati-hati bilang aku penginjil. Ya, kalau kau penginjil, apa Injilmu? Ya kan? Benar nggak, saudara? Aku pemberita Injil. Aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Oh, jadi ini ceritanya tentang dirimu. Yesusnya di mana? Ya kan, saudara? Ya, kalau kita orang yang bersaksi yang memberitakan Injil, ceritakanlah apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk menghapus semua dosamu. Amin. Anak kecil bisa nggak percaya itu? Bisa. Makanya anak-anak juga bisa diselamatkan dan harus diselamatkan. Amin. Sampai yang rambut putih pun diselamatkan. Tapi Injilnya harus jelas. Jangan bilang, iya hari ini selamat tapi besok ya tergantung kesetiaanmu. Kalau kau setia, maka Tuhan juga setia, jatuh lagi. Ya kan, pemberitaannya jatuh lagi, Pak. Bisa saja memang ada orang yang pertama kali, Pak, ketika disampaikan, Bapak-bapak, itu dia benar-benar menerima dia. Menerima keselamatan itu hanya dengan iman. Makanya ya bisa kita percaya di berbagai tempat, bisa saja ada orang yang memang sudah diselamatkan ya, Pak. Tapi ketika mereka berjalan mulai bertumbuh, membangun pertumbuhan iman mereka di dalam pelayanan, pengertian, pengetahuan yang tadi yang dilimpahkan itu, ya kan? Kalau mereka tidak dibagi dengan tepat firman Tuhan itu, itulah sebabnya menjadi kadang-kadang jatuh kepada perbuatan hukum Taurat. Dan itu dicatat di dalam Alkitab, dalam sebuah jemaat. Terjadi kan, ya Pak? Jemaat mana? Jemaat Galatia. Ya. Apa masalahnya jemaat Galatia itu? Ya, mereka awalnya percaya dengan kasih karunia Allah, selamat hanya melalui iman. Tapi di tengah perjalanan mereka apa? Masuk angin. Angin apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Permainan palsu manusia oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka akhirnya percaya, terima. Oh iya, orang bilang, oh datang dari Yerusalem, dari Judea, bilang, nggak bisa. Di Kisah Para Rasul 15 ya, jelas sekali ya. Tidak bisa kamu diselamatkan hanya dengan iman. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, tidak bisa kamu selamatkan. Itu orang jemaat Galatia. Iya ya. Paulus bilang di Galatia pasal 3 itu, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Bukannya udah jelas digambarkan tentang Yesus Kristus mati di kayu salib ketika kamu percaya pertama kali mendengarnya. Kok kamu bisa balik lagi? Menoleh ke belakang seperti istilah. Yang mengingat apa? Jemurannya katanya. Ya kan, mengingat pokoknya adalah yang diingat, dia ingin balik lagi ke situ. Akhirnya jadi tiang garam. Itu pelajaran-pelajaran yang berharga sekali buat kita sekarang, Pak. Ya, Pak ya, Ibu? Iya. Ya, kita bisa yakin di dalam Tuhan yang Paulus katakan, kamu akan menjadi lebih baik di dalam Tuhan Yesus. Amin. Iya, itu keyakinan kita. Jadi tidak ada apatisme, tidak ada putus asa, tidak ada. Yang adalah optimisme,
Dan yang ada adalah keyakinan yang penuh, bukan keyakinan yang setengah-setengah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam situasi pandemi yang saat ini, ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Ya, tapi jangan pula saudara ikut-ikutan. Takut apa? Takut mati. Nah, memang saudara nggak tahu kalau saudara mati kemana? Tahu kan? Tahu. Tahu. Surga. Iya, pasti ke sorga. Tapi jangan pula, iya kita kan udah pasti masuk sorga, ya udah biarin aja lah, kita berkerumun aja. Ya itu bukan tanggung jawab Tuhan. Saudara, ya kan? Karena Tuhan mau kita upahmu besar di sorga. Kita masih perlu melayani banyak orang. Amin. Kita perlu bertumbuh di dalam kasih dan kasih karunia Tuhan. Sudah supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan lagi memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi memikirkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa untuk kebenaran kasih karunia Allah yang luar biasa, inti jantung daripada Injil yang menyelamatkan, yang mana di dalamnya terletak hidup mati sebuah kesaksian atau sebuah gereja, kelompok atau orang yang mengaku percaya pada Yesus. Kami sudah mendengarkannya dan kami percaya Bapa, jikalau kami terus memberitakan kebenaran ini, maka akan makin banyak orang yang terberkati di mana-mana. Hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga, bukan untuk menjadi kesombongan dan kebanggaan manusia. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang memakai setiap anak-anak Tuhan, yang rela untuk memakai mulutnya, untuk memberitakan kebenaran Injil kasih karunia Allah, supaya Yesus Kristus yang telah mati disalibkan, anak domba Allah, berita keselamatan kasih karunia ini dapat disebarkan kepada semua orang. Sebab kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada saudara Sostenes untuk